Sementara persembahan dijalankan, kita menyembah. Haleluya. Kita memberi persembahan dan kita menyembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memberi beban persembahan, kami memberi penyembahan. Kami memberi persembahan hidup kami dan segala yang kami ada, segala yang kami ada, semuanya dari-Mu, dari-Mu yang kami miliki, dari-Mu. Kami mengembalikan segala yang kami ada, hidup kami kembalikan kepadamu. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Oh, seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah Tuhan terus beracara di tempat ini. Tuhan terus berbicara, menyatakan tanda-tanda ajaib Tuhan di tempat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan. You never leave us alone. You never leave us alone. You are the God of Emmanuel. That you go with us, Lord. Shekera marama sarama. We believe that you are here, Lord. Kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami. Engkau menjamah, menyembuhkan kami, menghibur, memberi kesegaran, menguatkan. Inilah tempatnya rumah Bapa. Kami mendapat kesegaran baru, penyembuhan batin dari-Mu Bapa. Engkau menyembuhkan, Engkau menyegarkan, memulihkan, memperbaharui hidup kami. Oh, hadirat-Mu di tengah kami rasakan, kami alami. Sebentar nanti Tuhan berbicara, kami mau duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Berbicaralah Bapa, kami buka hati kami ini kepadamu. Berbicaralah, beritahukan kepada kami tentang rencana-Mu di dalam hidup kami, masa depan kami. Oh, serehana, sahedabara, sedebe, sahadama marbas. You are here, Tuhan ada di sini. Tuhan mau menghembuskan nafas yang baru, nafas yang memberi kehidupan yang baru, nafas yang baru. Saya mendengar kata nafas baru, hidup baru. Ada angin yang baru, kesegaran yang baru. Tuhan mau berikan kepada kita. Mungkin kita merasa letih, mungkin kita merasa sudah syakar balber,
Sahor nabas latilasu. Tuhan mau memberikan nafas baru. Hadasik imerkaban. Harabasa nama Tuhan kata angkatlah pandanglah kepadaku kata Tuhan. Jangan lagi pandang ke bawah, tapi pandanglah kepadaku kata Tuhan. Maka akan ada sukacita yang terbit dari hatimu. Ada sukacita baru yang mengalir terbit dari hatimu. Ada sinaran baru, ada terang baru menerangi hatimu, menerangi pikiranmu. Terangi hati kami ini. Sahero shema khabar mustasya aharaba syara aharaba syahra. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih di mimbar ini, di setiap ruangan tempat ini, di setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus ambil alih. Biarlah rencana Tuhan yang rahasia, yang tersembunyi akan dinyatakan, supaya kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah, yang agung bagi hidup kami. Haleluya. Kami sudah penat dengan hal dunia Tuhan. Kami sudah letih dengan keadaan dunia yang tidak memberikan harapan kepada kami. Seringkali kami ditakutkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu. Kadang perasaan kami juga turun naik karena keadaan di sekitaran kami. Ada juga kuasa-kuasa yang di alam roh yang sentiasa mencari kesempatan untuk mau menindas kami, mau memberi intimidasi kepada kami, sehingga Tuhan kami tidak boleh hidup tanpa Engkau. Kami benar-benar sungguh-sungguh perlukan Tuhan dalam hidup kami. We need you Lord. We need you Lord. Come Holy Spirit, Roh Kudus. Sungguh kami tidak main-main Tuhan. Sungguh kami mengundang, mari ambillah tempat ini. Saya hanyalah saluran, tapi yang nyata Engkau lah yang berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap. Saya juga Tuhan mau belajar bersama-sama dengan rekan-rekan dan saudara-saudara saya. Berbicaralah Roh Kudus di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk makanan rohani yang Tuhan mau sampaikan. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap saudara, sekali lagi saya katakan, setiap saudara tanpa ada yang terkecuali diberkati Tuhan dengan apa? Full luar package. biasa, dengan kencang, dengan deras, dengan keras, dengan apa segala yang bukan yang lembut-lembut, tapi yang begitu kuat datang di dalam hidup kita. Segala yang indah, segala yang manis, segala yang luar biasa Tuhan mau curahkan. Tuhan mau curahkan kepada saudara yang mau terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah menurut imanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang kita ucapkan pasti jadi, ya. Ada buktinya. Apa yang kita ucapkan pasti jadi. Amin. Amin. Mari silakan berdiri semua, kecuali Brother Chong. Semua berdiri. Ya, haleluya. Kamu paham sudah maksudnya kan? Sekarang boleh duduk. Kamu paham sudah? Nah, silakan duduk. Iya. Oh, ada yang masih berdiri. Ya, silakan duduk. Ya.
Itu menunjukkan bahwa ada otoritas pada mulut kita. Ini saya bukan kasih main-main ya, tapi saya mau berikan kita bukti. Secara kita tidak sadar, ya. Apabila kita ucapkan, kita buat saja. Tidak perlu nanti kalau saya katakan saya mau berdiri, wah semua saya pikir dulu, tunggu dulu pastor. Saya mau pikir saya berdiri atau tidak. Tapi hidup ini terjadi secara spontan, ya. Kebanyakan terjadi secara spontan. Ada juga yang kita pikir, ya tapi itulah ketika Tuhan memberkati, terima sajalah, jangan lagi betul kan ini. Main cakap saja begitu shalom terus ada berkat, betul kan ini. Jangan pikir banyak-banyak, Tuhan musuh kasih, terimalah. Jangan lagi mau kira tunggu. Saya kira dulu ambil kertas, para pendaratnya ini semua. Ujung-ujung kamu tidak dapat berkat yang lain yang dapat. Kita simpel saja. Coba kalau anak-anak, ya, kalau anak-anak yang mau diberi, dia mau pikir-pikir lagi kan? Kalau anak-anak kita kasih dia terima saja, ya. Tapi anak-anak muda ini lain sedikit, lebih pintar. Lagi pintar dia tidak dapat. Nanti saya bilang mari saya ikut. Mau pergi mana katanya? Saya mau belikan dia hadiah, mau bawa dia pergi kedai. Nanti baru saya, mari ikut saya. Mau pergi mana? Oh, dengan apa kita mau jalan? Berapa lama kita keluar? Lama-lama sudahlah, tidak mau jadi, tidak jadilah mau belikan kamu hadiah. Ya. Jangan banyak cakap kalau Tuhan mau bless. Amin. Tuhan, ayo besok. Tanggung jawab Bapa di surga memberkati. Tanggung jawab bapak dan ibu memberi makan, minum, pakaian kepada anaknya. Betul? Tanggung jawab anak terima saja. Tanggung jawab bapak di surga kasih kita apa? Ya? Apa? Menyelamatkan. Iya, segala yang baik. Tanggung jawab bapak di surga kasih kita hidup, perlindungan, apa perlu tanya-tanya. Nanti sudah dikasih Tuhan, mau lagi. Besok Tuhan ada lagi kah? Diam lah, besok yang cerita lah, ini hari saya kasih, ini hari lah. Ya, jadi jangan terlampau pintar daripada Bapa di surga. Amin. Kalau dia mau beri, Tuhan terima kasih. Setiap kali itu sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap terima kasih. Ya, kalau orang yang kita beri dia sesuatu dan dia kata, wah terima kasih, saya tidak sangka-sangka kamu berikan saya ini, saya sangat menghargai, saya suka barang ini, terima kasih. Lain kali kamu kasih lagi atau tidak? Coba kalau ada satu orang, kamu kasih dia, apa ini? Tidak guna, bilang balik. Lain kali kamu mau beri lagi, minta maaf, aku pun tidak mau kasih, walaupun aku orang baik. Jadi ini saya mau ajar kamu prinsip rahasia, hanya terima kasih. Ya, kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kalau ada yang belanja kamu makan, terima kasih. Janganlah kira-kira pastor bukan orang lain. Tidak, saya mau terima kasih. Karena saya menghargai. Karena bukan ramai orang buat begitu yang baik hati kan, belanja. Waktu dia kedai masak-masak dulu selalu belanja, tapi sekarang tidak boleh saya makan plastik tuh. Tidak boleh makan tinter, aksesori lain sudah. Iya. Dulu wah biar hari-hari. Patut juga perutku membesar. Benar. Kebetulan. Ya, next story. Nanti ada lagi kata yang dibakar-bakar. Ya, jadi mengucap terima kasih. Lebih kita ada satu lagi jenis saya kalau Tuhan, walaupun belum ada apa-apa, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah berkati saya dengan ini. Wah Tuhan, hati Tuhan tersentuh. Kau ini belum aku kasih, sudah kau berterima kasih. Kan? Ini kecil, kelihatan kecil. Tapi kalau kita dari hati yang mengucap syukur, jangan yang bersungut. Tuhan paling tidak suka yang bersungut-sungut. Dalam bahasa Mandarin bersungut-sungut apa? Komplain. Jangan sikit saja. Dia banyak, saya sikit. Apa nih pastor tidak mudah? Habis itu kan? Apa dia bersungut-sungut? Hah? Main. Main. Kan? Ya sudah kasih. Ya bersungut-sungut. Itulah banyak orang mati di padang pasir. Waktu Musa keluar dari Mesir pergi padang pasir, banyak mati karena apa? Kan banyak mati. Kamu pikir Tuhan pandang ringan kayak yang bersungut-sungut, komplain? Ya, Tuhan tidak suka mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah keluar dari Mesir.
Sekarang saya ikut Tuhan walaupun bukan senang selalu, tapi saya mengucap terima kasih. Ini attitude, sikap kita. Tuhan senang dengan sikap yang ini. Dia bodoh sedikit tidak apa, yang penting hatinya bagus. Tapi jangan terlalu bodoh lah. Nah, kita panggil ya. Kita suruh dia, ayo kita jalan. Apa? Janganlah terlampau bikin kita pening kepala. Dia sedikit kurang tahu, tapi dia mau belajar. Boleh, on. Tapi sudahlah bodoh, diajar tidak mau belajar lagi. Habislah kau pergi sana. Oke, sekarang kita mau mengadakan perjamuan kudus. Oke, jadi hari ini adalah kita menyambut, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Dulu saya hanya merayakan begitu-begitu saja. Dia mati-matilah, dia bangkit-bangkitlah, siapa peduli. Kurang ajar. Ya. Tapi kalau kita menghayati, ya, kita menghayati kematiannya, dia mati bukan untuk monyet-monyet, tupai-tupai di hutan, itu ular sawah babi hutan. Aku mati untuk kau lah, woi, apa dia tidak pernah terima kasih? Untuk saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang berkorban untuk kita. Kalau kamu lihat filmnya, bagaimana Yesus kena siksa taruk tahu. Sepatutnya bukan Yesus, kita inilah yang jahat ini, patut disalib. Siapa mau sekali disalib? Tapi jak paku tekan saja pun, aduh sakitnya. Paku tekan kecil begitu apa paku tekan? Ya. Tapi jak sedikit kaca yang kecil sedikit pun sudah sakit. Oh, menangis berdarah. Habislah mati, matilah aku mati tidak boleh jalan, tidak boleh tidur. Coba kalau kakimu dipaku kasih lapis begitu, baru paku lagi, tangan lagi dipaku, dipukul semua. Kamu lihat itu film itu, dia walaupun lakukan, tapi dia ikut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan itu dia tidak buat yang lebih teruk. Ada orang buat yang Yesus disalib bersih-bersih dia. Kamu nampak, wah, badan Yesus halus, luka sikit-sikit saja. Kalau yang betul-betul Yesus dipukul sampai orang tidak kenal lagi dia manusia. Karena dia pukul itu, sekarang kejam-kejam hukuman sekarang ini dia gunakan rotan saja. Tapi dulu kamu tahu dia cambuk itu, dia seperti tidak tahu ada berapa tali, tapi setiap tali itu ada tajam begini. Satu kali dia pukul, melekat dan tarik, terrobek, terkuat, tercabut semua isi-isi. Itu sekali. Kalau sampai berapa kali hancur. Dan orang yang pukul itu dia tidak peduli kena di muka kah, di badan kah, di kaki kah, sampai hancur. Tapi saya melihat film dulu, saya buat pelayanan di Campus Crusade for Christ, satu pelayanan yang membawa film dari kampung ke kampung. Dulu belum ada penisi diilah video. Kami angkat itu projector, generator, angkat dari kampung ke kampung. Selama 2-3 tahun saya bawa film, bintang film, tukang angkat film saja. Saya melihat hampir setiap malam saya pasang film itu. Ini yang bukan pasang CD tahu, ini yang gulung-gulung punya. Ada berapa tuh? 4 gulung. Video tape. Selama berapa jam tuh? 2 jam ke berapa lama? Pasang film. Setiap malam saya tengok, saya tidak bosan. Mungkin ada ratusan sudah saya tengok. Tapi saya tengok, setiap kali saya melihat orang menangis, saya pun ikut menangis juga. Sudah berapa kali saya tengok. Kadang-kadang, jangan salibkan dia. Macam betul-betul pergi di screen lagi dia. Jangan, tolong jangan. Itu nenek-nenek. Saya tengok dia mula-mula ketawa, tapi lalu hati saya tersentuh. Jangan, tolong jangan. Tapi ada juga yang dia waktu Yesus kasih apa di bait Allah itu dia kasih tunggang semua apa ini jualan orang. Terus ada satu berdiri, patutlah kau Yesus kena salib, karena kau kacau orang punya jualan. Ya macam-macam kami lihat. Tapi itulah keadaan gambaran Tuhan Yesus. Yang film yang saya bawa itu bertajuk Jesus saja. Tapi yang film yang terbaru ini itu Passion of Christ itu lagi dahsyat. Ya. Jadi itulah gambaran bagaimana keadaan Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya. Sepatutnya kita yang patut digantung, ya, dihukum, tapi Tuhan Yesus katanya jangan, sudah, biar aku tanggung semuanya.
Itu sebabnya kita mau ngambil perjamuan kudus ini, memperingatkan sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalib, dia sempat memberi pesan. Dia mengambil roti dan air anggur. Yesus selalu mengajar, tapi dia kali ini memberi perintah. Ada beberapa kali saja Tuhan Yesus memberi perintah, dan perintah ini untuk kita lakukan. Kata Tuhan Yesus, ambillah roti ini yang menjadi lambang tubuhku yang telah hancur untuk kamu. Ambillah roti ini dan makan. Ketika kamu memakannya, artinya kamu memperingati pengorbananku kepadamu. Dan sama juga katanya, juga ini minuman anggur ini adalah lambang darahku. Ini artinya real, bukan pura-pura, bukan buat cerita. Ini adalah real. Tapi waktu itu dia belum disalibkan lagi, kan? Belum disalibkan, tapi dia sudah beritahu, dia sudah tahu. Makanlah roti dan minum ini sebagai memperingati tubuhku dan darahku. Orang bingung, Yesus kan masih sehat-sehat lagi waktu itu, tapi rupanya dia berbicara yang akan terjadi. Oleh itu saya minta tim Asyur untuk membahagikan roti dan minuman ini. Kita berdoa dan kita makan dan minum bersama-sama. Oke, apa di sini? Oke, tolong yang sudah dibaptis sila berdiri. Yang sudah dibaptis, hanya yang sudah dibaptis sahaja boleh mengambil perjamuan kudus ya. Oke. Yang sudah dibaptis. Tujuan kita hanya yang dibaptis saja adalah supaya kamu benar-benar paham ya. Kita jangan main-main. Di dalam Alkitab mengatakan jangan kamu mengambil sembarangan atau tidak paham atau kamu main-main. Karena kalau kita ambil dengan sikap yang benar, dia boleh menjadi sesuatu yang menjadi berkat, memberi kesembuhan kepada kita. Tetapi kalau kita sekadar ambil begitu main-main saja tidak paham, itu boleh membawa kita sakit. Dan ada juga yang gol, ada juga yang mati. So ini perkara kecil-kecil begini, kalau kita tidak ambil dengan sikap yang benar, boleh membuat dia antara dua, membuat kita diberkati, membuat kita sehat, tambah muda lagi mungkin, haleluya pasti, ya. Tapi dia juga menjadi masalah, haleluya. Ya, boros belum lagi, tidak mau. Ya. Hari ini. Oh. Oke, terus dalam sikap doa sudah pegang rotinya. Tuhan, ini aku sudah memegang roti ini yang menggambarkan tubuh Yesus yang disalibkan, tubuh Yesus yang sudah robek-robek, yang luka-luka karena saya. Dan Tuhan Yesus memberi peringatan, memberi perintah, makanlah roti ini dan ingatlah aku. Biarlah menjadi peringatan aku bahwa aku benar-benar telah mati untukmu, terkorban untukmu. Dan ketika engkau makan, bahwa tubuhku sebati di dalam tubuhmu. Haleluya. Semua sudah dapat? Haleluya. Saya pimpin dalam doa. Di belakang ada lagi. Oke. Semua sudah? Oke, terus dalam sikap doa. Ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita. Bapa di sorga, roti di tangan kami ini melambangkan tubuh Yesus yang sudah disalibkan untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami terima dari berkat daripada roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Ketika kami memakannya, masuk ke perut kami, dia menjadi tubuh Yesus, daging Yesus. Yesus bersatu dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Kami terima ini sebagai kebenaran bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan ialah iya dan amin.
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima. Kami memakan roti ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan yang mengandungi anggur, dan kata Tuhan Yesus, ini dalam melambangkan darahku yang sudah tertumpah habis dari atas kepala sampai kaki sampai ke rusuknya, semuanya tumpah untuk saudara. Dan ketika kita meminum ini melambangkan darah Yesus yang akan masuk di dalam tubuh kita, yang akan mengubah genetik kita, yang membuat genetik kita lebih kuat, membuat DNA kita, kromosom kita menjadi lebih kuat. Ada 80% darah dan air di dalam tubuh kita. Ketika kita berdoa minuman ini diberkati, dia akan trigger, dia akan menjadi berkat bagi seluruh 80% air darah dalam tubuh kita menjadi kuat, menjadi sistem pertahanan yang kuat, dan darah Yesus mengalir di dalam tubuh kita. Terima kasih Tuhan, kami sambut minuman ini sebagai lambang darah Yesus. Ketika kami meminumnya, sempurnalah, lengkaplah tubuh dan darah Yesus di dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus kami meminumnya. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah melaksanakan perintah Tuhan, makan roti dan meminum minuman ini. Sempurnalah Tuhan Yesus di dalam kami, Bapa di surga ada di dalam kami, dan Roh Kudus di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Oke.